setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 41. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya, tahun demi tahun, sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia di dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka
dengan perantaraan amba-ambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Aserah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan, Allah mereka. Tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis. Mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya, dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Hasur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Raja Asyur mengangkut orang dari Baal, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan dari Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal.
Orang-orang Hamad membuat patung Asima, dan orang-orang Awam membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Hanamelek, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai pada hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka, melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya walau waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Luar biasa. Kalian ini
Oke, kemarin kita cerita Yohanes dan Tritunggal, Elia Miron adalah guru palsu dengan buat tidak jelas. Maka para pemujanya kejang-kejang, saudara ya, kejang-kejang pada tantrum semua itu ya, saudara ya. Nah itu embun pagi kita yang nonton 6.000 tuh ya, 6.100 kali sekarang tuh ya. Bagus ya, saudara ya, bagus. Kalau buat pemujanya Elia Miron ya kejang-kejang tantrum ya. Kalau yang buat yang sudah biasa mendengarkan ajaran kita ya ketawa terbahak-bahak, saudara ya, kan lucu kan sebenarnya kan. Nah, itu sih di TikTok itu dengar, wah saya ngekek-ngekek banget dengar Pak Paul cerita itu Yohanes vs Trinitas. Nah, hari ini kita belajar ya, saudara ya, sesat barat dan sesat timur, Aoyang Hong dan Ouyang Hong. Aoyang Hong dan Ouyang Hong ya, sesat barat dan sesat timur, saudara ya. Satunya jurus katak, satunya jurus 8 dewa. Ambu apa wis pokoknya. Oke, satunya dari barat, satu dari timur, sama-sama sesat. Saudara, Tritunggal dan Yohanes itu asal muasalnya itu dari ajaran sesat, saudara. Serius. Yang bisa membantah ini ya, saya kasih 100 juta rupiah, saudara, yang bisa membantah. Karena dua-duanya dari penafsiran pagan. Orang pagan bertanya dan dijawab oleh orang ex-pagan, saudara. Kalau Anda tanya sama para orang Yahudi, opo Tritunggal jajan nopo kuwi? Opo kutil? Yohanes apa kuwi Yohanes? Oh, kopok. Nah, kita jawabnya begitu, serius, saudara. Bagi orang Yahudi, ya, Anda mau cari artikel manapun orang Yahudi dari zamannya Musa sampai dengan zamannya Rabai Akiva ya, kita tidak pernah menyebut-nyebut Tritunggal, saudara. Tidak ada. Para rasul pun tidak pernah menulis Tritunggal. Jadi Tritunggal itu sebenarnya adalah ajaran dari pagan. Sama Yohanes ya, Yohanes itu adalah variasinya, ya kan? Variasi dari Tunggal ya. Sama Tritunggal sebenarnya, tapi variasi dari Tritunggal. Wah, ini kita tambah sesat ya, ya bukan, saudara, makanya ya. Karena kalian di framing sama TikToker kan, goblok kalian. Iman kalian itu ditentukan oleh TikToker, ya kan? Harusnya iman kalian kan dari awal semula bukan ditentukan oleh TikToker kan, ya kan? Apalagi TikToker ini sekolahnya pada nggak jelas, gua ngajari di mana, saudara ya, belajarin di mana, belajarin sama siapa, saudara. Ya, yang ngajari saja belum tentu dia bisa ngerti, saudara. Ya, siapa pun ya. Makanya kemarin saya memberikan tantangan, sombong Pak, iya saya memang orang sombong, aku udah tahu saya orang sombong, saudara. Ya, sekarang saya beri tantangan, orang Yohanes debat sama saya pasti mencret, saudara. Orang Tritunggal debat sama saya pasti mencret. Sudah terbukti, saudara ya. Dari Muri Wali, Teking Gadas, siapa itu sama saya, Rudi Yohanes yang ngaku-ngaku Tritunggal, siapa saja Tritunggal debat sama saya mencret semua, saudara. Puyeng mereka. Orang Yohanes debat sama saya, dari mulai Samuel Siaan, Malikil ya, siapa lagi ya, mencet semua, saudara. Kiamat pernah ya, masuk ngamuk-ngamuk ya, wah kejang-kejang. Pernah ya, saudara, si Kiamat itu ya. Pernah masuk tempat saya, ngaku-ngaku Tritunggal, saya bilang sesat barat, kamu sesat barat apa sesat timur? Wah langsung tantrum, saudara, langsung ngamuk-ngamuk, misu-misu, saudara ya, itu. Saudara, apa sih yang terutama di dalam pengajaran agama Kristen? Tritunggal, Pak. Itu sesat, saudara. Tadi kan sudah dibilangi, guru, apakah yang utama dan paling utama? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia, kan? Kok bisa jadi Tritunggal yang paling utama? Karena apa? Karena gara-gara siapa? Gara-gara TikToker, gara-gara YouTuber, saudara. Ya nggak, dulu kan pendetamu nggak ada pendeta-pendeta ngajari begitu kan dari dulu kan. Tiba-tiba para YouTuber cari duit, para TikToker cari duit, saudara, ya kan? Ajaran yang Kristen, inti dari kekristenan adalah Tritunggal, ya, kudu lupa, saudara. Inti dari kekristenan adalah Yohanes, kalau bukan Yohanes antikristus, nah itu, saudara. Apakah yang utama dan paling utama? Kasihlah Tuhan dan kasihlah, yaitu mengasihi Tritunggal, ya, kudu lupa, saudara. Kalau Tritunggal itu penting, pasti akan dibahas di Alkitab, saudara, dengan detail. Diajarkan dengan seksama. Nah, tapi Pak, ceritanya Tritunggal bosen. Ya, kita nggak mau cerita Tritunggal Yohanes ya. Saya mau cerita kepada Anda ya. Lihat, ketika Israel itu
mereka diasingkan, ya, dibuang. Mereka dibuang ke daerahnya orang Media Persia, saudara ya, daerah orang Media sana. Lalu tanahnya itu diambil alih, kosong ya, saudara ya. Lalu orang dari Babel, ditukar ya, jadi orang dari sana dibuang sini, orang dari sini dibuang sana. Nah, orang-orang asing ini, orang-orang Goyim ini yang tinggal di Samaria itu dimakan singa, diterkam sama binatang buas. Saudara, ini orang-orang Goyim, saudara, yang diterkam binatang buas, bukan keturunan Abraham. Lalu si rajanya bilang, panggil aja itu imam yang kita buang. Suruh imamnya itu ngajarin. Ya, suruh imam ngajarin supaya mereka beribadah kepada Tuhan negeri itu. Nah, itu saudara. Itulah kasih karunia. Ya, ketika orang-orang yang seharusnya memiliki hak atas tanah itu dibuang, tetapi orang itu dibuang karena apa? Karena mereka tidak punya Torah. Tapi kemudian orang-orang yang tidak punya Torah diambil, taruh di situ, dan diajari Torah, saudara. Dan mereka nurut diajari Torah. Ya, 400 tahun kemudian, ya, 200 tahun kemudian, orang-orang Yahudi juga diusir, saudara. Ya kan? Diusir. Kemudian, karena orang Yahudi tetap setia kepada Torah, maka dia balik. Utuh. Sementara tiba-tiba tetangga mereka, loh, kok mereka ngerti Torah, padahal mereka bukan orang Israel. Kok iki sopo? Lah, kok iki sopo? Aku udah 200 tahun di sini. Nah, ternyata orang-orang yang dari Elam, dari mana-mana itu ya, dari Babel segala macam yang dibuang ke daerah orang Samaria itu, ya, malah mereka belajar Torah sekarang, saudara. Maka orang Yahudi ini bertetangga dengan orang asing yang mengerti Torah. Tapi mereka tahu ini bukan orang kita. Nah, mereka jaga jarak. Nah, itulah sebabnya ya orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Ya, di 2 Raja-Raja 17 itu sebabnya awal cikal bakalnya, saudara ya. Nah, kemudian terjadilah ya di zaman Yesus ya 400 tahun kemudian. Lalu ada orang Yahudi itu tidak suka sama orang Samaria. Lalu ada orang Yahudi dikebukin, saudara. Habis dikebukin, nah ada orang Lewi, ya, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, cuek, saudara. Ya. Kenapa cuek, saudara? Dulu sudah pernah dijelasin ya. Mereka mau ibadah. Makanya cuekin, karena mau ibadah, saudara. Ini orang Yahudi kan. Mereka mau ibadah, jadi atau mereka mau beribadah suci, maka mereka nggak mau pegang-pegang mayat. Sudah mati, kemudian sudah bilang setengah mati, kan sudah hampir mati kan. Kenapa, saudara, hampir mati nggak boleh pegang? Karena ada hukumnya. Kalau kamu itu masih hidup, kamu kudu nolong. Kalau ada orang ketiban, ya ketiban tembok atau apa di hari Sabat, ya, makanya kamu kudu nolong. Tapi kalau orang itu sudah mati, ya tinggal. Ya, salah satu hukumnya itu ya. Tapi andai kata itu bukan hari Sabat, karena tidak dikasih keterangan hari Sabat, ya tetap, karena mereka, makanya ditunjukkan adalah imam dan para Lewi, ya, adalah orang-orang yang melayani di bait suci, saudara. Ya. Nah, kemudian orang-orang ini ya dilewatin aja. Karena ada satu hal yang lebih penting daripada meladeni jenazah yang dikira sudah mati kan, karena memang dibilang sudah hampir mati kan. Maka mereka tetap pergi, ya. Kemudian lewatlah orang Samaria ini yang mengerti Torah, tapi mereka bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Abraham. Nah, si orang Samaria ini sudah mengerti Torah, saudara. Ya, kan dari 400 tahun sebelumnya diajari Torah. Maka orang Samaria ini kemudian dia merawat orang sakit ini, saudara. Simpel kan, ceritanya kan sesimpel itu, saudara. Nah, tetapi yang bikin gak simpel adalah, ya, yang bikin gak simpel, mengapa para orang-orang sarjana-sarjana Torah ini
Ya, mengapa para sarjana Torah ini justru mereka malah mengabaikan orang yang mati ini, karena pengetahuan mereka bilang kalau sudah mati ya sudah, besok kuburkannya, ya. Karena kan di dalam kesepakatan para rabi memang begitu, saudara. Sudah mati kamu pentingkan ke bait suci dulu. Nah, sekarang mengapa si orang Samaria ini dia mau merawatnya? Ya karena orang Samaria ini tidak mau pergi ke bait suci, nggak mau sembahyang, mau dagang. Ya kan, jangan ditolong sama dia. Dia mengerti nolong orang itu baik. Saudara, suatu ketika gerejanya Joel Osteen yang di Amerika itu, saudara ya, mereka baru ganti karpet, saudara ya, ganti karpet baru, harganya miliaran ya. Lalu ada badai ya, saudara ya, badai di Carolina atau apa di daerah sana, saya lupa ya. Ada badai, lalu kebanjiran, saudara. Orang-orang lari ke gereja, saudara. Nah, sama penatuannya, sama pengurus desanya dilarang masuk karena baru ganti karpet. Karpet baru diinjek-injek, isinya lumpur, tempat jorok, anak kecil muntah apa segala macam. Pusing, punya nggak saudara, pusing. Ya kan, puyeng. Nah, mereka mencari solusi. Saya yakin mereka cari solusi, nggak masa bodoh. Tetapi akhirnya masjid buka pintu karena cari solusinya kelamaan. Masjidnya buka pintu, saudara, akhirnya kan. Dengan segala macam perdebatan di dalam, ya bahwa ini harus dirawat bait suci segala, kan sama kan, persis tadi kan. Lalu masjid buka pintu, nolong, saudara. Ya kan, orang Islam dengar khotbah ini bersorak-sorak ya, saudara ya, senang ya, saudara ya, orang Islamnya kan. Jangan senang dulu kamu, saudara. Kamu tahu Nabi 26 kalau sudah ngangkat 4 dipakai ini kayak dipakai dari jurang. Orang sama masjidnya, saudara ya. Kesempatan kan buat membuktikan bahwa masjid itu, Islam itu cintanya lebih dari orang Kristen, ya kan. Nah, tetapi masalahnya ya, apakah kemudian terjadi Islamisasi massal di situ? Enggak, saudara. Tetap enggak terjadi. Dan itu kan kagetan, saudara, ceritanya. Ya kan, tetap kagetan. Jadi nyatanya tidak ada bukti bahwa di situ kemudian terjadi Islam, terjadi mualaf massal, ini enggak ada, saudara. Dan tapi mereka mengkritik, justru menunjukkan ya sekarang bahwa banyak gereja kebanyakan teori. Joel Osteen itu kan kalau khotbah hebat, ada di sini banyak pengagumnya Joel Osteen ya, saudara ya. Saya ketemu dengan, saya bilang, kamu tahu nggak Joel Osteen itu gerejanya? Waktu ada badai, dia tahu, wah nggak mungkin. Tak tunjukkan beritanya. Gereja nggak benar ini. Iya, makanya jangan muji-muji orang kamu. Kamu jangan kagum sama orang. Ya mungkin pengajarannya Joel Osteen itu bagus menurut kamu, tapi kamu lihat dia lakukan nggak apa yang diajarkan. Ya, itu Tritunggal Oneness itu bagus, saudara. Mereka debat, mereka pinter-pinter. Masalahnya mereka lakukan nggak? Karena di dalam pengajarannya Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan. Bukan cuma Anda yang berteori. Kalau Anda berteori, Anda nggak bahagia. Malah Anda akan ditambah hukumannya loh. Karena Anda dianggap tahu lebih banyak. Barang siapa tahu lebih banyak, maka akan dituntut lebih banyak. Tapi kemudian orang-orang ini cuma berteori. Nah, pertanyaannya, kamu ini cuma berteori nggak? Kamu tuh dengar tiap hari khotbah saya tapi masih suka utang. Aduh, itu kalau kamu sebelah saya keplakin dasi, saudara. Dengarkan tiap pagi loh. Tapi utangnya masih bawa-bawa ayat. Kita keplakin, sebelah saya keplakin dasi gundule, saudara, temenan, saudara. Ucluk ini kamu tiap hari dengarkan ayat, dengarkan firman Tuhan, dibilang jangan utang, masih utang juga kamu. Pakai bawa-bawa ayat lagi. Kita keplakin, saudara, kalau kamu sebelah saya, serius, saudara. Ya kan? Siapa di sini masih malas, ya tetap lagi, saudara. Kamu tiap hari dengar firman, harus yang rajin. Ya kan? Siapa di sini yang masih berzina, ya teplakin lagi, udah dibilang jaga kekudusan. Saudara, ada banyak sekali perdebatan teologi yang hebat. Kamu senang sama Agatha, kamu senang Elia Meron, kamu senang sama siapa lagi? Yang pokoknya ruwet. Rasanya kalau habis mendengar tegang ya, dengarkan YouTube, TikTok yang tegang Edis TV ya. Rasanya, saudara ya, debar adrenalin. Nah, pertanyaannya, saudara,
apa yang sudah kamu buat hari ini. Kan kasih karunia tidak perlu berbuat baik, katanya Agatha Eliamiron sama yang lain-lain ya. Kamu tidak perlu berbuat baik, keselamatan itu anugerah, kamu tidak perlu berbuat baik. Kudemu PM, saudara. Bukti kamu sudah diselamatkan adalah berbuat baik, saudara. Kalau kamu ngaku-ngaku sudah diselamatkan, tetapi kamu tidak berbuat baik, kamu belum selamat tuh sebenarnya. Serius, saudara. Buah dari kelahiran barumu adalah perbuatan baik. Kamu adalah ciptaan baru. Ya, kamu adalah ciptaan yang baru, yang kamu diciptakan untuk perbuatan yang baik. Tapi kalau kamu merasa kamu ciptaan yang baru, tapi kamu tidak berbuat baik, ya ini kan kelemahan, Pak, proses, Pak. Nanti kamu belum ciptaan baru. Berarti kamu masih, apa, saudara? Setengah jadi. Jangan-jangan baru bayar DP 10%, saudara. Sehingga bengkelnya ya malas ya, belum dikerjain lah, nantilah. Iya kan, masuk bengkel, iya ini baru dironjoti Pak, baut-bautnya Pak, iya belum ciptaan baru. Ini udah dikamplengi Pak, udah dikenteng-kenteng Pak, udah dikenteng, udah dipukul-pukul Pak, ya namanya itu ciptaan baru. Namanya ciptaan barunya baru. Namanya ciptaan barunya baru, grace. Kalau Anda ciptaan yang baru, tapi kamu tidak suka berdiakonia, kamu bukan baru, saudara. Kamu masih setengah jadi, masih reparasi. Ya kan, direparasi tidak jadi-jadi loh. Antara tukang reparasi si ngedan, apa kamu yang terlalu brutal, saudara? Tukang reparasi ngedan nggak kelar-kelar. Saya pernah masuk bengkel ya, saudara ya. Dulu waktu di Indonesia ya, saudara. Gara-gara tak bayar lunas, servis motor ya, saya punya uang daripada kepake tak kasihkan ke bengkelnya dulu, saudara. Servis motor bisa 3 bulan, saudara. Padahal cuma turun mesin, cuma ganti pistonnya saja. Ya, turun mesin 3 bulan. Ini iya saudara, kata teman saya, karena kamu sudah bayar lunas. Loh, mateng. Nah, makanya jangan-jangan kamu tersinggungan kan belum bayar lunas, saudara, sama Tuhan Yesus ya. Tukang reparasi ini kerjanya tunda-tunda. Makanya masalahmu kan nggak habis-habis kan. Masalahmu nggak habis-habis. Kenapa ya? Kamu satu belum bayar lunas. Kamu masih dicicil. Sehingga tukang reparasinya, ya nanti kamu belum lunas. Ya saudara ya. Makanya tukang reparasi ini malas kamu nggak dibayar kok. Ya kan? Udah bayar masih cicilan. Ini kamu bayar, nanti baru dikerjain lagi. Bayar lagi, baru dikerjain lagi. Gitu ya, saudara. Ya, balik lagi, saudara. Saudara, setiap kali kamu melakukan firman Tuhan, setiap kali kamu dengar firman Tuhan, kan kamu melakukan, kamu tuh sedang membangun masa depanmu 5-10-20 tahun lagi ke depan. Hari ini kamu lakukan firman Tuhan. Ya, Pak, saya melakukan firman Tuhan, Pak. Ya, bahwa aku tidak akan berhutang, aku akan selalu percaya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan Pak Utomo, Pak. Loh, kok mengandalkan Pak Utomo? Iya, pas selamanya utang sama Pak Utomo, tak WhatsAppin tiap hari bertobat, saudara ya. Yang tiap pagi, halo Pak Utomo, shalom. Pak, iya. Pak Utomo langsung tahu. Nggak ada, itu Pak Utomo ya. Nggak ada apa Pak? Nggak ada, pokoknya nggak ada. Gitu saudara ya. Kalau sudah mulai Anda sudah tahu jangan-jangan harus bilang nggak ada. Gitu saudara ya. Dilarang memberi utang ya, jangan utang-utangan ya di komunitas kita. Kamu harus percaya andalkan Tuhan. Kamu harus lakukan, kamu nggak lakukan, repot kamu saudara. Nggak lulus. Lah kamu reparasi nggak kelar-kelar. Kamu ngaku-ngaku ciptaan baru kan bohong saudara. Ya, ciptaan baru itu benar-benar ciptaan baru, kamu diperciptakan untuk perbuatan yang baik. Loh, kalau kamu ngaku ciptaan baru tapi kamu belum berbuat baik, ya berarti kamu masih belum jadi. Ya bahkan kita masih di bengkel, Pak. Ya bengkel jangan lama-lama, saudara ya. Kalau mau di bengkel, berarti kamu udah berguna. Akhirnya karena kelamaan pada karatan semua, akhirnya udah jadi-jadi, saudara. Akhirnya apa? Tuhan Yesus datang. Mobilnya masih mangkrak di bengkel. Kapan ciptaan barunya? Lalu tiba-tiba Anda keluar gundung banetok, saudara. Jangan ketinggalan, aku ciptaan baru, gundung yang bannya saja sudah kempes, saudara. Ciptaan baru. Katanya bengkel ya, jangan kelamaan di bengkelnya, saudara ya. Kan tergantung Anda. Kalau Anda mau keras-kerasan sama Tuhan,
dipanu sini penyot sana, dipanu sana penyot sini, ya keras-kerasan sama Tuhan ya. Ya, kapan barunya? Dengar firman Tuhan, lakukan, dengar firman lakukan. Jangan banyakkan teori, saudara. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Jangan banyak berdalih-dalih. Pokoknya kamu yakin, cocok, kamu sudah percaya, lakukan aja. Buktikan dong, karena firman Tuhan itu bilang suruh diuji loh saudara. Diuji, buktikan. Kamu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali kamu jatuh bangun, tapi kamu pasti yang ke-20 kali kamu ngerti dan kamu itu remah sekali, dan setelah kamu mahir melakukan firman Tuhan, maka kamu kan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Rema, penuh dengan rema, dari rema ke rema, melimpah dengan rema. Ya, kita ini ciptaan baru untuk perbuatan baik. Jadi kalau kamu pengetahuannya banyak, tapi kamu tidak melakukan, tidak ada buahnya, ya kamu akan dibuang ke dapur api, saudara, dijadikan barang rongsokan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.